Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tessa Sardepi Syanipar dengan NPM S1J024023. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek metode morfologi tahun 2025 yang berspesies Psidium guajavae, famili Myrtaceae, dengan dosen pengampu Prof. Dr.IIR Dwi Wahyuni Ganevianti MS, Program Studi Agroekoteknologi, Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu. Oke, di sini kita akan membahas tentang morfologi akar. Sistem perakaran pada jambu biji yaitu akar tunggang yang memiliki percabangan akar lebih kecil sehingga dapat memperluas daerah perakarannya yang akan menyerap air dan unsur hara tanah. Pada PPT yang sudah saya tayangkan, kita dapat melihat bersama bahwa di situ ada gambar dan bagian-bagian akar pada jambu biji. Kita dapat melihat bahwa bagian akar pada jambu biji yang pertama yaitu leher akar, yang kedua batang akar, yang ketiga cabang-cabang akar, yang keempat serabut akar, yang kelima rambut akar, dan yang keenam ujung akar, dan yang ketujuh tudung akar. Dan fungsi-fungsi dari akar yaitu satu untuk menyokong dan memperkokoh tumbuhan, yang kedua yaitu menyerap air dan garam-garam mineral atau zat-zat hara dari dalam tanah, yang ketiga mengangkut air dan zat-zat makanan yang sudah diserap ke tempat pada tubuh tumbuhan yang memerlukan. Yang kedua, kita akan membahas tentang morfologi batang. Batang jambu biji merupakan tumbuhan jelas berbatang, dan batang jambu biji merupakan bagian batang berkayu atau lignosus, yaitu memiliki sifat keras dan kuat, sehingga dapat menopang organ tanaman lainnya seperti daun, bunga, dan buah. Batang jambu biji berbentuk bulat dan permukaan batang yang lepasnya kerak. Arah tumbuh batang pada jambu biji yaitu lurus ke atas atau erectus. Oke, di sini kita akan membahas tentang percabangan batang. Percabangan batang pada jambu biji yaitu simpodial. Arah tumbuh cabang percabangan jambu biji adalah condong ke atas atau patens. Menurut umur, jambu biji termasuk ke dalam golongan biennial atau 2 musim, yaitu umur 1-2 tahun pada tahun pertama, pertumbuhan vegetatif, dan pada tahun kedua pertumbuhan generatif. Selanjutnya kita akan membahas tentang morfologi daun. Daun jambu biji merupakan daun tidak lengkap dikarenakan hanya mempunyai helai daun atau lamina dan tangkai daun atau petiolus, yang disebut juga dengan daun bertangkai karena dia hanya memiliki helai daun dan tangkai daun. Daun jambu biji berbentuk jorong atau ovalis. Dapat kita lihat pada gambar yang sudah saya tampilkan di PPT. Itu merupakan bagian dari daun jambu biji. Dan selanjutnya adalah ujung daun jambu biji berbentuk tumpul atau obtus. Pangkal daun jambu biji adalah membulat atau rotundatus. Tulang daun pada jambu biji adalah bertulang menyirip atau peninervis. Daging jambu biji yaitu tipis dan kaku atau perkamentus. Warna permukaan pada daun jambu biji bagian atasnya itu terlihat lebih terang dibandingkan dengan permukaan bawah. Permukaan daun jambu biji memiliki daun berkerut atau rugosus. Daun jambu biji merupakan daun tunggal karena pada satu tangkai daun jambu biji hanya terdapat satu daun jambu biji. Selanjutnya kita akan membahas tentang morfologi bunga. Bunga jambu biji merupakan bunga lengkap karena mempunyai stamen, pistilum, calyx, dan corolla. Dapat kita lihat pada struktur bunga yang sudah saya tampilkan di PPT. Itu merupakan struktur bunga jambu biji. Bunga jambu biji termasuk ke bunga sempurna karena mempunyai stamen dan pistil. Bunga jambu biji termasuk ke dalam bunga tunggal karena di dalam satu tangkai bunga hanya ada satu bunga. Jambu biji termasuk ke dalam tumbuhan berumah satu atau planta monoecious karena bunga memiliki putik dan benang sari pada satu tanaman. Jambu biji termasuk ke penyerbukan silang alogami dan penyerbukan sendiri autogami, yang dimana perantara penyerbukannya adalah perantara binatang seperti lebah dan kupu-kupu. Selanjutnya kita akan membahas tentang morfologi buah. Jambu biji termasuk ke dalam buah sejati. Pada jambu biji hanya ovarium bunga yang berkembang menjadi buah, sedangkan bagian bunga lainnya seperti kelopak dan mahkota itu rontok. Dapat kita lihat pada gambar yang sudah saya tampilkan di PPT, itu merupakan bagian-bagian dari jambu biji. Jambu biji termasuk buah tunggal karena terdiri dari satu bunga dengan satu bakal buah. Jambu biji termasuk ke jenis buah sejati berdaging
karena dinding buahnya yang tebal dan berdaging. Selanjutnya kita akan membahas tentang morfologi biji. Bagian kulit biji jambu biji yaitu kulit luar atau testa dan kulit dalam atau tegmen. Jambu biji termasuk ke tumbuhan berbiji tertutup. Dapat kita lihat pada gambar yang sudah saya tampilkan di PPT. Itu merupakan gambar dari biji jambu biji. Jambu biji memiliki 2 daun lembaga sehingga tergolong ke dikotil. Tipe perkecambahan jambu biji yaitu epigel. Selanjutnya kita akan membahas tentang morfologi organa, metamorfa, dan aksesoria. Jambu biji tidak memiliki organa metamorfa, tapi jambu biji memiliki trikoma sebagai organa aksesoria. Trikoma pada daun jambu biji berfungsi untuk mengurangi penguapan dan melindungi dari hama. Dapat kita lihat pada gambar yang sudah saya tayangkan di PPT. Itu merupakan dari trikoma pada daun jambu biji. Berikut ini adalah manfaat dari jambu biji. Jambu biji memiliki banyak sekali manfaat. Yang pertama yaitu manfaat dari akar jambu biji yang memiliki sifat astringen yang dapat digunakan dalam pengobatan tradisional. Dan manfaat pada batang jambu biji yaitu digunakan dalam pengobatan tradisional untuk mengobati luka luar dan infeksi kulit. Yang selanjutnya yaitu manfaat dari daun jambu biji. Daun jambu biji mengandung senyawa antioksida yang berfungsi sebagai antibakteri. Yang keempat yaitu manfaat dari bunga jambu biji. Bunga jambu biji memiliki kandungan senyawa aktif yang dapat digunakan sebagai bahan kosmetik alami. Selanjutnya yaitu manfaat dari biji jambu biji. Buah jambu biji kaya akan vitamin C yang membantu meningkatkan daya vitamin tubuh. Dan biji jambu biji dapat digunakan untuk ekstraksi minyak yang berguna dalam industri kosmetik dan kesehatan. Selanjutnya yaitu manfaat dari organa, metamorfa, dan aksesoria jambu biji. Dikarenakan jambu biji tidak memiliki organa dan metamorfa, maka jambu biji hanya memiliki manfaat dari organa aksesoria yang yaitu trikoma yang berfungsi untuk mengurangi penguapan dan melindungi tanaman dari hama. Sekian penjelasan saya tentang proyek metode morfologi daun jambu biji. Kiranya ini dapat membantu teman-teman semua dalam memahami dan mengidentifikasi jambu biji. Maafkan jika ada salah kata atau salah penyebutan dalam istilah botani. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa like,